karena sudah luar biasa sakitnya, saya nggak betah sama waktu itu sebelum operasi itu, aduh luar biasa deh sakitnya, ampun ampun sudah Pada ampun. saat setelah operasi, berapa lama Bapak bisa beraktivitas lagi? Halo, selamat malam sahabat Ostomed. Jumpa lagi di acara Bincang Asik bersama Ostomed bersama saya Nursity Kostari. Dan seperti biasa, saya akan ditemani oleh Bu Yuliana. Halo, selamat malam Bu Yuliana. Selamat malam Pipit, selamat malam para sahabat Ostomed, juga selamat malam Pak Warsito yang kebetulan malam ini menjadi tamu kita. Ya, pada malam ini Pak Warsito akan sharing pengalamannya selama menjadi Ostomed. Kita sapa dulu ya Pak Warsito. Halo, selamat malam. Selamat malam, halo Mbak Pipit sama Bu Yudana dan sahabat Stomat yang lain. Ya. Ini sekarang lagi mengikuti acara ini ya. Ya. Oke, silakan dilanjut. Ya, Pak Warsito mau dipanggil Pak Warsito atau pakai terserah, pakai Pak Ronggo terserah, Pak Warsito. Ya, bisa. Ki Ronggo Warsito. Wah, pujangga nih. Pujangga Stomat. Oke. Pak Ronggo aja ya yang Ya. Pak Ronggo, gimana kabarnya Pak? Baik-baik Mbak Pipit. Alhamdulillah. Ya. Sehat. Alhamdulillah ya. Lagi musim hujan di sana Pak. Orang Bogor itu, Pit. Oh iya. Orang Bogor ya hujan terus. Hujan terus Bogor. Lagi hujan sekarang ini. Ya, Pak Ronggo, mungkin Bapak boleh sharing pengalamannya awalnya menjadi Ostomed itu boleh diceritakan nggak Pak? Gitu ya. Awalnya seperti apa? Oke. Kira-kira waktu berapa menit? Oh, terserah Bapak. Terserah. Terserah Bapak. Mau 3 jam juga boleh. Ya. Ini pengalaman yang lucu-lucu apa yang menegangkan yang campur? dari awal, maksudnya dari begini. awal ya. Jadi Bapak mengapa menjadi Ostomed? Istilahnya seperti itu. Jadi mengapa Bapak sampai dibuatkan stoma? Oh. Ya. Assalamualaikum. Nanti boleh juga nanti kalau ada yang lucu-lucu atau yang menyedihkan atau apa tuh boleh nanti itu buat bumbunya. Oke. Nah, terima kasih sebenarnya waktu yang diberikan oleh saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang beberapa yang lain, salam sejahtera. Nama saya Pak Warsito, atau lebih panggilannya dipanggil Pak Ronggo di grup. Itu pengalaman saya waktu saya sebelum jadi stoma itu diputuskan tuh pada tanggal 14 Februari saya didiagnosa dengan hasil pantologi itu saya sudah stadium 4 kanker kolon. Nah, pada waktu itu saya dari Rumah Sakit PMI Bogor, saya dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Ciawi. Nah, di situ saya juga belum ngerti kalau rujukan dari Rumah Sakit PMI Bogor cuma dirujuk ke Rumah Sakit Ciawi. Setelah itu saya menemui konsul ke dokter digestifnya. Disitulah dokter digestifnya bercerita kalau ngasih saran supaya saya dibuatkan kantong kolostomi. Awalnya saya juga nggak ngerti bagaimana itu kantong kolostomi, saya juga nggak ngerti. Saya juga bingung itu, tapi kebetulan alhamdulillah di rumah itu ada tenaga medis, dua anak saya dokter, jadi bisa dikasih penjelasan lebih lanjut bagaimana efeknya nanti, resikonya apa. Nah, itu saya mulai ngerti. Oh, nanti
saya akan perut saya akan dilubangi, dibikinkan kantong, nanti kantongnya itu ya ditunjukin di itu mana di Google, dia terus seperti ini, jadi lebih jelas lagi saya diterangkan sama anak-anak rasanya gimana, saya juga nggak tahu. Oh enggak, itu rasanya nanti sama kayak jubur gitu, belakang halus itu sama. Awalnya cuman dikasih itu aja, saya belum, ya masih semangat sih, masih oke lah kalau mungkin sementara itu ya. Nah, setelah Maret saya operasi dirujuk lagi ke Siloam Semanggi, di daerah dirujuk lagi ke rumah sakit Siloam Semanggi. Akhirnya di sana saya baru dioperasi sekitar bulan Maret. Bulan Maret saya dioperasi, sudah selesai dioperasi. Awalnya saya juga nggak masih biasa aja ya. Oh paling adaptasi di mana nanti berhadapan dengan lingkungan ataupun saudara yang lain, teman-teman. Nah, biasa aja sih waktu itu karena sudah terbiasa gitu. Tapi ada rasa kecewa juga gitu loh. Kecewa juga pada waktu itu setelah lanjut ke operasi penutupan anus. Saya nggak menyangka kalau sampai berlanjut seperti itu. Akhirnya 2 bulan lagi saya dioperasi. Jadi Februari, Maret, April, Mei. Pada bulan Mei saya baru penutupan anus itu. Sempat saya konsultasi sama Bu Yuli berapa bulan ini sembuhannya. Sempat saya juga nyari-nyari di YKI itu, sempat cari informasi itu sempat. Tapi daripada ya udahlah, karena itu kalaupun tidak seperti itu, kalau saya akan merasakan sakit terus. Karena sudah luar biasa sakitnya, saya nggak betah sama waktu itu sebelum operasi itu. Aduh, luar biasa deh. Sakitnya ampun. Sampai obat rasa nyeri itu udah 1 jam 2 jam sekali saya minum. Saya 2 jam sekali minum obat itu, nggak sampai kadang minum terus. Aduh, nggak betah deh. Tapi kalau berpikir seperti itu, saya juga semangat untuk pakai kantong. Nah, terus kebetulan sih kemarin pas konsul terakhir, saya menjalani kemo terakhir, saya konsul sudah dinyatakan sama dokter itu bersih dari cancer. Tapi suruh konsultasi lagi sama dokter digestifnya, ini masih disambung enggak? Saya nggak berpikir pada waktu kemarin itu, padahal saya sudah ditutup, mesinnya kan sudah nggak bisa. Dan saya sebenarnya sudah sama dokter radiologi, saya sudah ngomong, rasanya nggak bisa Pak. Oh, bisa, siapa aja nggak bisa. Tolong kok konsultasikan sama dokter digestif lagi. Sama dokter digestif, saya konsultasi, ternyata udah nggak bisa. Itu kadang kemarin saya masih ada merasa seneng gitu. Saya masih kembali lagi. Ternyata sudah nggak bisa. Tapi ya udahlah. Tapi saya selama ini juga nyaman-nyaman aja gitu. Nggak ada rasa minder, apa juga. Ada banyak pengalaman juga sih. Jadi stomat ini di mana ya di lingkungan juga nyaman, ada menariknya juga ya. Kita jadi ada cerita-cerita lucu. Ya, itu pada bulan Juli itu. Saya mengalami Juli, pada waktu itu saya pulang ke kampung sana, di Nganjuk sana. Itu ada semacam reuni kecil gitu. Reuni kecil kebetulan kan saya suka nyanyi. Nah, semua kecil sempat ngadakan elektron. Nah, di situ kita kan namanya reuni kecil kan, kita nggak pakai layak, nggak pakai tenda gitu kan, cuma di rumah. Kebetulan rumah teman saya itu halamannya luas. Nah, di situ sembari duduk, saya kan sakit, diambilkan kursi sama teman-teman. Kebetulan saya nyanyi. Nah, teman-teman sebelah saya itu
ada sebelah samping saya itu ya sambil dengarkan musik, saya nyanyi. Ya, pas pertengahan nyanyi, nggak tahunya kantong stomach saya itu berisi. Jadi kedengeran sekali, pada lari semua. Maksudnya mengeluarkan angin gitu. Bukan, Kentut. jadi kotorannya tuh keluar, kocok-kocok gitu, sampai Masuk keluar gitu. Oh, jadi kantongnya bocor ya. Ya, nggak bocor sih Bu, tapi kedengeran gitu loh, kedengeran. Oh. Kan pada waktu kan hening, nah, musiknya kan begitu, kedengeran, Pakai mikrofon kocok-kocok lagi gitu. Ya. Jadi lari temanku, wih, lari semua gitu. Tapi itu yang bikin ada lagi satu lagi sih lucu gitu. Nah, kebetulan itu Hiburan juga, ya Pak? ya, Untuk hiburan, ya selingan. itu hiburan aja, tapi dalam hati saya juga ketawa, tapi juga merasa Ada apa ya, malunya, rasa masih ada malu. bunga. Ya, betul. Tapi tak bikin pede, wah, aku udah pengalaman satu kali, wow, begini rasanya jadi stomat. Tapi aku lebih pede lagi, ya udahlah. Kebetulan lagi ketemu sama teman-teman yang lain waktu di Bogor gitu. Kita kumpul-kumpul saudara-saudara yang dari desa gitu. Nah, kebetulan kita di Bogor ngumpul kebetulan di kafe Makpok itu. Nah, itu kan semuanya pada bawa ya yang namanya semuanya di Bogor pada bawa mobil, bawa motor, bawa macam-macam lah. Tapi saya tampil pede aja gitu. Semuanya pada bawa motor, cerita gini, susah cerita. Semuanya cuma bawa itu toh mobil. Saya bawa tambang emas. Saya ceritain ini, memang saya suka film. Saya bawa tambang emas, cuma tak ceritain ada temen itu ada kantongnya itu kalau mau emas. Tambang Jadi, emas ya Pak. Jadi pede aja, saya nggak bilang apa itu sapi tank, malah jorokan gitu. Saya bawa tambang emas, kamu cuma bawa mobil aja gitu. Rugi. Kita itu perantau, supaya tunjukkan sukses ya. Kita sukses. Sukses Bawa bawa tambang emas. ya. Ya. Nggak tanggung-tanggung tambangnya yang dibawa. Tanggung-tanggung. Jadi ya itulah apa ya, kita bercerita sama teman. Jadi alhamdulillah ya teman-teman tuh sekarang membilang saya tuh nggak orang nggak sakit lagi gitu loh. Ya, saya menciptakan lingkungan apa ya, supaya mereka tidak mengikuti lingkungan kita gitu loh, psikologis kita gitu loh. Bahwa saya juga cerita kalau saya mengidap penyakit ini, tapi alhamdulillah kita biasa aja. Jangan kamu memandang temanmu yang seperti ini, terus kamu juga merasa kasihan nggak usah gitu. Jadi saya juga memberi masukan pada mereka. Jadi ya pandanglah saya sebagai manusia sehat aja. Manusia seperti ini. Ya. Pandang aja. Saya sebagai manusia kita yang memang sehat, normal Pak. Kan nggak gitu kelihatan secara ini. Ya, nggak kelihatan. Ya, kita normal. Secara itu ada yang nanya Bu, kebetulan di lingkungan saya sendiri, itu Bapak itu perutnya bawa apa gitu. Karena mereka nggak tahu, terus saya jelaskan gitu. Betul. Malah dia sedih sekali waktu. Boleh tanya, berarti Bapak ini untuk menjadi ostomed belum ada setahun? Sudah setahun setengah sih Bu. Oh, setahun setengah, berarti operasi itu bulan April apa Mei tadi? April 2019. Maret operasi awal stomat saya bulan Maret ya. Kemudian yang saya dengar kemarin itu di grup katanya mau disambung atau apa dengan alasan menurut anak-anak nggak perlu lah apalah. Sebetulnya tuh riwayatnya memang bisa disambung lagi atau tidak, Pak? Waktu kemarin sebenarnya saya waktu ini selain dari saran anak-anak, sebaiknya jangan disambung lagi dulu. Soalnya itu resiko. Tapi sebenarnya sudah nggak bisa. Dokter Ibrahim sudah menyatakan nggak bisa karena sudah di kemarin itu nggak bisa karena itu tumornya itu dulu itu sudah terlalu lengket sama anus.
Oh, berarti Nah, direktum ya, istilahnya direktum, kalau benar direktum. direktum. Jadi Direktum. nggak bisa gitu. Jadi udah nggak bisa. Karena saya lihat di grup itu kayaknya, aduh, Aku nggak ngerti Awar gitu loh. stop Seneng Pak gitu loh. Kironggo nih enak nih mau disambung lagi. Udah Itu semangat Bu, aja makanya tadi saya cerita. Ah, Waktu itu saya seneng malah, tapi iya. saya kecewa lagi. Ya sudah, tapi nggak apa-apa sih. Saya juga seneng aja. Hikmahnya banyak sih. Kalau nggak disambung ya nggak apa-apa kok. Ya, Rasa apa-apa. sekarang udah nyaman-nyaman. Udah aja. nyaman ya. Nyaman-nyaman aja Betul, sih. Pak. Boleh tahu Pak, istilahnya Ya. begini Pak. Pada saat setelah operasi, berapa lama Bapak bisa beraktivitas lagi? Itu nggak sampai seminggu, Bu. Nggak sampai seminggu, saya sudah Waduh. aktivitas biasa. Luar biasa dong Iya, seminggu. sudah. Karena itu, apa ya, ya itulah. Itu karena psikologi saya bangun dari awal. Karena apa? Di samping itu pengaruh, mungkin beda dengan pasien yang lain ya. Karena di sini juga ada medis ya. Anak saya kan dua medis ya. Jadi, jadi nggak terlalu yang khawatir, takut itu enggak. Jadi sudah beda lah, mungkin saya juga nggak mungkin sama lah kalau teman yang lain enggak. Jadi sini udah ada 3 medis, dan menurut saya juga dokter, jadi sudah aman. Jadi apa ya? Oh, I know. Ya, berarti. Jadi mungkin lebih kuat saya daripada teman yang lain ya. Iya betul. Padahal usia Bapak udah di atas 60 ya? Oh belum, saya masih 50. Oh 50. 50 ya. 50. Berarti luar biasa kalau saya bilang, karena rata-rata saya waktu itu operasi umur 42 Pak. Sebulan Pak saya nggak bisa apa-apa. Bahkan pada saat disuruh bangun malah pingsan lagi saya. Sebulan saya di rumah sakit. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan 4 bulan lah saya baru bisa beraktivitas. Bapak menjalani kemo nggak ada maksudnya side efeknya atau apa gitu? Kalau kemo selama ini saya masih ada efeknya, itu tetap aja ya, efek kemo itu tangan ya, kebas ya. Itu masih, tapi itu kadang hilang tumbuh sekarang agak. Tapi tetap aja terasa. Cuman apa itu treatmentnya itu kadang parah, kadang enggak. Jadi enggak sama. Kalau semakin saya selesai, Pak? Ya, Bu? Sudah selesai? Sudah selesai kemo, sudah selesai. Tapi mau dilanjut lagi kemo oral itu setahun saya. Oral setahun, ya. Masih kemo oral setahun. Jadi sama. Sekarang minum Binakap ya? Ya, nah itu. Tapi ya saya juga kalau pada waktu siang jam 12 itu semakin dinginan tangan saya. Malah dingin. Sama habis maghrib. Nah, ini tapi kalau malam sudah reda lagi. Sampai pagi itu udah lagi subuh. Tapi pas waktu menjelang siang jam 12 itu pasti tangan semakin kaku, dingin gitu. Sekarang minum Binakap ya, Pak? Saya belum. Oh, belum mulai. Belum mulai. Belum mulai lagi. Belum mulai lagi. Berarti setelah kemo infus selesai belum nyambung lagi ya? Belum. Nah. Masih insya Allah konsul dokter tanggal 1 Oktober. Oh, kalau side effect kemo itu bisa lama, Pak. Jadi tidak seketika hilang gitu. Ya. Saya bahkan kuku, kaki, tangan hitam semua. Belum pembuluh darah hancur. Jadi banyak side effect-nya. Tapi lama-lama nanti akan dengan berjalannya waktu, terus kita makan yang bergizi. Apalagi Bapak 3 orang di rumah yang medis semuanya, dokter, pasti bisa lah gizinya gini. Pantesan Pak Ronggo pinter banget masak. Pit, mau tahu nggak? Ini jago masak nih. Ya kebetulan hobi Mbak. Aku pikir tadinya mau buka restoran. Restoran di rumah online. Nanti kalau launching bisa dikabarin kita ya Pak, biar bisa order. Beneran Pak? Ya Pak. Buka restoran betulan nih Pak? Oh enggak Bu, di rumah kirain. Belum. Ya. Pak, tadi boleh sharing nggak, kan dari awal Bapak kayaknya
bukan kayaknya, Bapak nih selalu positif dan kayaknya selalu bahagia, terus suka melucu. Sebenarnya motivasi Bapak ya yang paling mendasari, yang paling memotivasi gitu. Yang paling jadi yang paling memotivasi Bapak untuk selalu stay positif dan menebarkan kegembiraan ke sekitar itu boleh di-sharing ke kita nggak Pak? Setelah operasi ya mungkin. Mungkin dari support, selain dari support keluarga ya, saya juga mensupport diri sendiri. Karena apa? Kita kembalikan lagi bahwa kita itu waktu hidup kita itu juga nggak tahu, ya kan? Waktu kita sakit kita juga nggak tahu. Waktu kita mati ya kapan kita nggak tahu. Jadi buat enjoy aja gitu loh. Siap nggak siap, apapun yang terjadi kita tuh harus siap, tuh Mbak. Ya kan, betul kan? Nah, terus Ya. masalah mungkin apa ya? Aku selama ini juga nggak merasakan, saya anggap ini sakit enggak. Saya merasakan ini sebagai nikmat. Gitu. Saya sarankan pada kalau saya waktu di Selowam gitu, saya sering mengunjungi teman-teman yang senasib gitu ya, itu entah kanker apapun dia, saya sarankan jangan anggap ini sebagai rasa sakit. Kalau Tuhan itu tidak semuanya, Tuhan itu kasih sama kita itu, nggak akan menyiksa manusia. Cuman manusia sendiri itu bagaimana dia itu menghayatinya suatu anugerah ini. Cuma kalau dikasih bisa seneng kalau kita cuma dikasih kaya, ya dikasih rezeki banyak, kasih. Jangan cuma itu. Kita kalau puasa sakit kasih aja itu nikmat juga, karena nggak semuanya. Semua dikasih seperti kita itu nggak semuanya. Jadi kita rasakan itu sebagai nikmat. Alhamdulillah saya selama ini juga nggak minta kesembuhan. Pokoknya semua ini saya rasapi dengan rasa nikmat, bukan penyakit. Ya kita syukuri terus, kita selalu bersyukur, alhamdulillah gitu loh. Tidak merasakan sakit saya gitu loh. Nggak merasakan bahwa saya itu dikasih sakit, enggak. Saya dikasih nikmat kok. Jadi kemana-mana saya selalu enjoy, selalu nggak pernah saya merasa sedih seperti ini. Selalu saya bikin ketawa. Sama teman-teman saya bikin ketawa aja ya, ngapain. Aku kemana-mana nggak perlu bawa dompet ATM, nggak perlu, saya punya tambang emas banyak. Nah, itu sebisa itu cuma untuk itu memotivasi diri kita sendiri aja gitu, supaya kita itu nggak beranggapan ini kok sakit terus gitu. Kadang kan banyak itu teman, waktu saya itu seringkali kalau kita kontrol ke dokter di rumah sakit itu melihat teman-teman yang sedih atau apa, saya tanyai kenapa gitu loh. Kayaknya kok nggak mau nerima gitu dengan keadaan. Ya, dia tuh nggak menerima, akhirnya saya motivasi gitu. Banyak Pak, banyak seperti itu. Banyak yang istilahnya itu tidak mau menerima kenyataan. Banyak itu. Awal-awalnya waduh luar biasa ya. Memang yang punya motivasi itu yang memang mesti menjadi motivator itu orang-orang seperti Pak Ronggo ini. Iya. Betul ya Pit? Karena banyak loh yang down sebelum istilahnya kalah sebelum maju perang. Iya benar. Bahkan saya tuh pernah mengalami di kereta itu pada waktu kemo, saya dari radiasi sampai kemo saya nggak pernah ditemani keluarga. Saya nggak mau gitu, karena itu untuk membangun kualitas hidup saya sendiri. Ya, saya sarankan sama teman-teman itu, kalian jangan manja. Meskipun nanti kalau kalian manja, kalian selalu menggantungkan orang lain, dengan menggantungkan orang lain itu pasti sama berpikir tentang penyakit Anda gitu. Jadi nggak perlu. Kalau saya selama kita itu masih bisa kita kerjakan sendiri, saya nggak cerita sama keluarga kok saya pernah jatuh di dalam kereta itu, saya nggak pernah cerita. Nah, saya pernah pada waktu setelah kemo, saya pulang kemo naik kereta dari Tebet ke Bogor itu saya jatuh di kereta itu, harus saking nggak kuatnya. Tapi dikirain ibu-ibu masuk angin. Tapi saya diem aja. Ya Bu, saya enggak tidur lagi malam gitu aja. Jadi nunggu pasien di rumah sakit gitu. Padahal saya sendiri pasiennya. Saya nggak cerita. Setelah itu baru cerita saya pernah jatuh di kereta itu 2 kali.
betapa hebatnya kalau setelah kemo kan lemes gitu ya. Tapi kalau saya sudah nggak kuat lagi kemo, nggak kuat, lemes, saya pasti baru saya panggil Grab. Nah, saya naik Grab dari Jakarta sana baru ke Bogor naik Grab. Itu saya nggak mau ambil resiko naik itu. Selama saya masih kuat, apa itu saya terpaksa naik kereta api. Ya itu pesan lucu-lucunya seperti itu gitu. Jadi saya sarankan sama teman-teman yang lain itu nggak usah sedih. Kita cuma menjalani aja. Masalah umur, kita nggak tahu. Jangankan yang sakit, yang sehat saja nggak tahu juga gitu. Jadi nggak ada alasan bahwasanya kita tuh kanker itu identik dengan kematian itu nggak ada alasan. Saya sarankan sama teman-teman kita. Jadi nggak usah takut, ya sudah. Bahkan pada waktu itu saya pernah saat kamar itu ada yang meninggal sampai 1, 2, 3 orang. Tinggal saya sendiri tok. Kapan ini ya saya? Masalah gitu. Kadang saya berguru sama Sus, itu kemana? Ya Pak, Pak. Ya. Terus saya kapan Sus? Bapak itu ada aja gitu. Saya itu tanyakan. Terus giliran saya kapan Sus gitu. Ya itu untuk memotivasi saya aja. Iya gitu. betul. Nah, kontrol terakhir dari dokter dinyatakan seperti apa Pak? Maksudnya tuh begini, apakah kankernya sudah terkendali atau bagaimana atau ada inian lain? Kan tadi Bapak cerita katanya udah stadium berapa? 4. Ya, makanya kontrol terakhir menurut pendapat dokter bagaimana? Waktu itu saya pas kontrol terakhir, dokter melihat jantung saya dari bone scan, CT scan torak, abdomen, itu udah dilihat semuanya. Dinyatakan terus saya ditawari, Pak, ini mau dikembalikan lagi apa enggak dok? Memang bisa dok, bisa. Jadi dokter juga belum tahu kalau saya itu udah ditutup ya. Terus saya, kok kenapa dok? Kok sampai dikembalikan? Ini bapak sudah bersih pak. Itu jadi, dari dokter kemonya ya? Dari dokter kemonya, saya sudah dinyatakan bersih gitu. Jadi, tapi bapak tetap saya kemo selama 1 tahun, tapi kemo oral gitu. Oh ya, itu aja. Terakhir itu penjelasan dokter seperti itu. Harus disiplin pak kalau kemo oral. Iya. Ya. Jangan sampai lewat gitu. Karena kalau lewat bisa ulang lagi dari awal. Iya. Lanjut Pit. Pak, luar biasa banget sih. Bagaimana Pak Ronggo ini memotivasi dirinya dan orang sekitarnya supaya tetap berpikir positif dan selalu mensyukuri keadaan yang ada gitu ya. Memang benar sih, yang sehat aja kadang bisa tiba-tiba meninggal gitu. Nah, Pak, sekarang aktivitas bagaimana Pak? Saya aktivitas tetap selama ini seperti saya divonis sakit sampai sekarang aktivitas tetap aja nggak berubah. Saya juga kalau pagi juga senang masak, tetap aja aktivitas tuh masak itu nomor 1 itu udah nggak bisa cuman kalau yang lain nggak, cuma masak aja sih, belanja ke kalau pasar. Kebetulan masak banyak kirim Pak. Oh boleh Bu Juli, boleh. Insya Allah Bu Juli. Aku juga janji sama Bu Juli bikinkan botol sebuan ya. Iya. Betul banyak nggak ada Bu. Sulit banyak ya. Lagi sulit ini. Iya. Ya, tapi ada yang lain lah masakan jalan nanti saya bawakan deh. Pasti kalau lagi pamer masakan Pit itu di grup, aduh udah deh bikin ngiler. Luar biasa deh Pak Ronggo ini. Beneran. Ya.